Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 3, ayo mencintai lingkungan, pembelajaran 3. Kamu sudah belajar tentang lingkungan yang baik. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang hal itu. Tetapi kamu akan berolahraga dahulu dengan teman-temanmu. Nah, ini adalah olahraga kasti. Permainan kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapat nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenangnya. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Sepertinya ini alat yang mudah kita temui ya teman-teman. Perhatikan cara bermain kasti yang disampaikan oleh gurumu. Diskusikan kembali dengan temanmu bagaimana memainkannya. Silahkan kalian bermain kasti. Nah, setelah kalian bermain kasti, kalian pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana perasaanmu setelah bermain kasti? Keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Misalnya, keterampilan menangkap bola atau keterampilan berlari. Lalu, sikap apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Misalnya, sikap kekompakan atau apa, silahkan kalian tulis. Ambillah laporan hasil wawancaramu, lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perlihatkan kepada teman sebelahmu, mintalah masukan darinya. Ketika kalian di rumah tidak punya teman, kalian bisa memperlihatkannya kepada orang tua kalian lalu meminta masukan dari orang tua kalian. Merawat tumbuhan dan hewan termasuk perilaku cinta lingkungan loh. Sudah beberapa bulan ini, Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Nah, ini tanaman obatnya. Kencur, kunyit, jahe. Silahkan kalian baca. Nah, dari bacaan itu muncullah pertanyaan. Tulislah informasi yang kamu temukan dari bacaan tersebut. Dari bacaan tadi dapat saya temukan informasi berupa lahan kosong dapat dihijaukan dengan menanam tanaman seperti kencur, kunyit, dan jahe. Tanaman tersebut dapat digunakan untuk bahan bumbu masak dan bahan obat-obatan. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu memiliki lahan kosong? Apa yang kalian lakukan? Kalian biarkan saja atau kalian tanami? Nah, kalian tulis. Lalu berdasarkan informasi tadi, hal baik apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, dari bacaan tadi mungkin teman-teman berpikir untuk menanam
kunyit, jahe di pengkarangan rumah atau apa, silahkan kalian tulis. Ingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu Pak Jajak. Pak Jajak memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jajak, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak, yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam, dan bebek. Mereka diajak Pak Jajak berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jajak menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanah. Pak Jajak juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikan. Siti gembira sekali dengan pengalamannya berkunjung ke kebun dan peternakan Pak Jajak. Ia ingin segera berbagi cerita tersebut bersama teman-temannya di sekolah. Setelah mengetahui informasi tentang cara perawatan tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Diskusikan dengan seorang temanmu contoh-contoh lain sikap mencintai lingkungan. Semisal, tadi kan contohnya sudah menanam tumbuhan di pekarangan rumah atau di sekolah. Nah, mungkin kalian punya ide lain, kalian tulis. Misalnya, menyiram tumbuhan yang tidak terawat atau apa, silahkan kalian tulis. Cara mencintai dan yang harus dilakukan. Ini tambahan ya dari saya teman-teman, agar teman-teman lebih mudah memahami tentang bab ini. Cara mencintai lingkungan dengan cara menghemat pemakaian air bersih di rumah, menghemat pemakaian gas dan apa saja. Mencintai hewan dengan cara membuat kandang yang kuat dan kokoh, memberi makan dan minum secara teratur. Cara mencintai tumbuhan dengan cara menyiram tumbuhan setiap hari, memberi pupuk secara teratur, dan lain-lain. Silakan kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Nah, lalu pada halaman 114 itu ada gambar seperti ini. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, tadi kan ini sudah ada caranya tuh teman-teman, cara mencintai hewan dan tumbuhan. Kalian tinggal menyalin, lalu kalian tempel di sini. Misalnya, memberi makan hewan, nah seperti itu. Kalian tinggal menempelnya di sini, menyalin. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, bermain kasti. Yang kedua, melaporkan hasil wawancara. Dan yang terakhir, menanam tanaman. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.